Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Saputra, NIS 1931041148, kelas PJKRD. Di sini saya menjelaskan sedikit materi tentang metodologi penelitian, yaitu variabel penelitian. Pengertian dan jenis variabel. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian apabila seseorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang terjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan variabel penelitian. B. Pengertian variabel menurut para ahli. Kellinger 1990 menyatakan variabel dapat melompatkan menurut berbagai cara antara 1. Variabel bebas dan variabel terikat, 2. Variabel aktif dan variabel atribut, dan 3. Variabel kontinu dan variabel kategori. Ari Kunto 2005 mengutip pendapat Sutrino Hadi yang mendefinisikan variabel sebagai segala yang bervariasi, misalnya jenis kelamin atau laki-laki atau perempuan, berat badan dan berat 40 kilo atau 50 kilo dan 60 kilo dan sebagainya, tinggi badan 18 cm atau 168 cm atau 175 cm dan seterusnya. Tinggi lompatan vertikal zoom 45 cm atau 50 cm atau 43 cm dan seterusnya. Segala yang muncul di depan merupakan objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, variabel kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, atau kecepatan lari, atau keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif antara lain kualitas pembelajaran atau kualitas lulusan atau kualitas layanan pada mahasiswa dan sebagainya. Lebih jauh, variabel kuantitatif diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Menurut Ibnu 2003, variabel adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Dalam penelitian memusatkan perhatian untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang ada antara variabel, apakah itu hubungan sebab atau korelasional. Variabel dibedakan jenis berdasarkan kedudukannya dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian mempelajari hubungan sebab akibat antara variabel, dapat diidentifikasi beberapa jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. Dengan demikian dapat dinyatakan variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, dapat berupa yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. 1. Variabel terikat. Variabel terikat dependent variabel adalah variabel merespon atau output sebagai variabel respon, berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel yang dimanipulasikan. Variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang telah dikenai stimulus. Dengan kata lain, variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tindakan pengaruh dari variabel bebas.
Sebagai contoh, dalam suatu studi jauh dengan pemain bola. 2. Variabel bebas. Independen variabel adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk mengetahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Dalam ilmu tingkah laku, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau input yang beroperasi dalam diri seseorang atau di dalam lingkungan untuk mempengaruhi tingkah laku. 3. Variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara, adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkut untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer atau variabel terikat. Variabel moderator adalah variabel yang diukur, manipulasi, atau dipilih penelitian untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 4. Variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas, variabel terikat. Variabel yang mempengaruhi harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol, yaitu variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh penelitian, karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk mempelajari atau dianalisis pengaruh, sedangkan penelitian variabel kontrol adalah hubungan dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. 5. Variabel antara atau traveling. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel yang konkret atau nyata. Variabel bebas moderator dan variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur. Pengaruhnya terdapat variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruh terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati atau diukur karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel antara atau intervening. Jadi, variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat tetapi tidak dapat dilihat sehingga dapat diukur atau dimanipulasi. 6. Variabel distrik disebut juga variabel minimal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawan, yaitu ya dan tidak. Misalnya, wanita tidak wanita, dan kata lain wanita atau pria, hadir tidak hadir, atas atau bawah. Angka-angka digunakan dalam variabel diskrit ini yang dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. 7. Variabel kontinum dipisahkan menjadi 3 variabel kecil, yaitu A. Variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urutan berdasarkan tingkatan, misalnya sangat tinggi, pendek. Untuk sebuah lainnya adalah variabel atau lebih kurang karena yang satu mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain. Contohnya, Agung terpandai, Niko terpandai, Ganan tidak terpandai. B. Variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lain, sedangkan itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. B. Definisi istilah atau operasional. Dalam sebuah penelitian, definisi istilah dan definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau
kekurangan jelas makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Istilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep pokok yang dapat dalam dideskripsikan atau karya ilmiah. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Contohnya definisi istilah. Keterampilan bermain sepak takraw adalah kemampuan permainan sepak takraw dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan cara menimang, melakukan passing dan heading, serta melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki atau kepala atau paha dan anggota badan yang lain. Contoh definisi operasional. Keterampilan bermain sepak takraw adalah skor kemampuan pemain dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan cara menimang, melakukan passing dan heading, serta melakukan serangan lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan yang lain. 7. Pengukuran variabel. Pengukuran terhadap variabel merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan oleh seorang penelitian. Kekuatan sebuah penelitian salah satunya ditentukan ketetapan pengukuran variabel. Menurut Ibnu 2003, apabila seseorang penelitian telah menetapkan suatu masalah, merumuskan hipotesis dan mengidentifikasi variabel yang akan diteliti, maka ia menghadapi pernyataan tentang bagaimana mengukur variabel-variabel yang akan dipakai dalam pengujian hipotesis tersebut. Untuk variabel tertentu seperti kecepatan lari, tinggi lompat, kekuatan lempar, atau jenis kelamin siswa, pengukuran jelas dan sederhana. Namun dalam banyak hal seperti tingkah laku siswa yang menyangkut aspek-aspek psikologis, pengukuran terhadap variabel tersebut sedemikian abstrak dan rumit sehingga menuntut penjabaran variabel secara cermat dan serius dari pihak penelitian. 1. Pengukuran dan skala pengukuran. Menurut Matt Howe 1978, pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan melalui prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen tertentu. Kirkendall 1980 menyatakan pengukuran merupakan proses pengumpulan informasi. Pengukuran atau measurement adalah prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas, ciri atau atribut yang memiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Dalam variabel keterampilan siswa, misalnya keterampilan merupakan atribut dan siswa adalah subjek. 2. Skala pengukuran. Data yang dikumpul penelitian memiliki skala pengukuran yang beragam tergantung dari jenis data. Oleh karena itu, sebelumnya penelitian menyusun instrumen, sebaiknya perlu mengetahui lebih dahulu berbagai jenis skala pengukuran jenis data yang dikumpul terkait dengan prosedur analisis data yang digunakan. Sebagai skala pengukuran dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu data dengan skala normal, skala ordinal, skala internal, dan skala rasional. Demikianlah hasil paparan materi saya. Demi kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.